Selamat sore siswa-siswi sekalian. Hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Pada pertemuan sore hari ini kita akan membahas tentang tema keluhuran manusia sebagai citra Allah. Kita lihat terlebih dahulu landasan kitab suci atau landasan biblis yang menjelaskan tentang manusia sebagai citra Allah. Yang pertama itu adalah kitab Kejadian bab 1 ayat 27. Kita baca bahwa tertulis, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi jelas ya, dari perikop ini mau menyatakan bahwa manusia itu adalah makhluk ciptaan yang paling mulia dan sempurna karena menyerupai Allah. Allah menciptakan manusia menurut rupa dan wajahnya sendiri, the image of God atau imago Dei. Kemudian kita lihat pada perikop berikut dari Perjanjian Lama, yakni Mazmur bab 8 ayat 6. Saya baca, ini merupakan Mazmur Daud di mana manusia yang hina diangkat oleh Allah sebagai makhluk yang mulia. Itu pada ayat 6 mengatakan bahwa namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kata di sini adalah hampir sama seperti Allah, dan manusia itu diberikan atau dianugerahkan dengan kemuliaan dan hormat. Dua hal ini sangat penting yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang bermartabat, kemuliaan dan hormat. Artinya dalam martabat setiap pribadi manusia ada gambaran atau pantulan atau rupa Allah, ada pancaran kebaikan Allah. Kemudian kita lihat Perjanjian Lama yang berikutnya adalah kitab Yeremia bab 1 ayat 5 di mana mengatakan bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi dari perikop ini sangat jelas bahwa kehadiran manusia di dunia itu adalah sudah sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah telah memberikan karunia keluhuran bagi setiap pribadi manusia. Ini Yeremia bab 1 ayat 5. Kemudian kita beralih ke Perjanjian Baru, itu surat pertama Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 21, di mana kita tahu bahwa Yohanes berbicara tentang kasih dan Allah digambarkan sebagai kasih. Jadi manusia diciptakan menurut citra dan rupa Allah, maka dengan demikian manusia memancarkan kasih Allah kepada sesama. Tugas manusia adalah saling mengasihi agar Allah tetap tinggal dalam pribadi manusia. Dengan kata lain, bahwa ketika kita saling mengasihi sesama, mencintai sesama, menghargai sesama, maka di situ kita sedang memancarkan Allah sendiri. Kita sedang memancarkan wajah Allah sendiri yang adalah kasih. Jadi menurut Yohanes. Kemudian kita lihat perjanjian berikutnya dari Efesus bab 4 ayat 32 di mana dikatakan bahwa hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi di sini berbicara tentang persaudaraan, tentang pengampunan, tentang kasih mesra, karena semua hal itu adalah gambaran dari wajah Allah sendiri yang terjelma dalam wajah Kristus. Oke, ini menurut Efesus. Kemudian yang berikutnya kita lihat tentang manusia sebagai citra Allah, itu diungkapkan oleh salah satu penulis yang bernama John Henry Newman. Dia ini sebelumnya adalah seorang imam dari gereja Anglikan yang ada di Inggris. Kemudian dia beralih ke gereja Katolik. Jadi sebelumnya dia adalah seorang imam atau pastor gereja Anglikan dan kemudian menjadi pastor gereja Katolik. Oke, kemudian dia diangkat oleh Paus Leo yang ke-13 menjadi seorang kardinal. Ini tokoh yang sangat penting dalam sejarah gereja, di mana dia mengatakan bahwa Allah memandang manusia sebagaimana adanya. Allah pencipta memahami manusia apapun situasinya. Allah hadir dalam kegembiraan dan penderitaan manusia. Ini menurut John Henry Newman. Sekarang kita lihat poin yang berikutnya yang membentuk manusia sebagai citra Allah, itu adalah struktur dasar yang membentuk pribadi manusia, yakni roh, jiwa, dan raga. Ini tiga hal penting yang memungkinkan adanya pikiran, perasaan, dan kehendak. Tapi pertama-tama kita lihat dulu dasar kitab suci atau biblis dari roh, jiwa, dan raga ini. Dalam Perjanjian Lama kita bisa lihat dalam Kejadian bab 2 ayat 7 di mana dikatakan bahwa ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kata kunci di sini adalah ini, nafas hidup. Dan ini mau mengungkapkan ini roh, karena embusan nafas Allah itu yang memberikan kehidupan bagi manusia, yang memberikan roh, yang menghidupkan. Napas yang menjadikan manusia menjadi roh sehingga berjiwa yang hidup. Ini adalah Kejadian. Kemudian dalam Perjanjian Baru itu menggambarkan tentang raga atau tubuh manusia sebagai persembahan atau kurban yang hidup kepada Allah. Jadi tubuh kita ini adalah bait suci, bait Allah. Itu sebabnya karena tubuh kita ini adalah bait Allah, maka roh Allah tinggal dan bekerja bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi kita sebagai manusia. Karena bait Allah itu kudus dan suci, maka tubuh
tubuh kita pun adalah kudus dan suci. Tubuh kita adalah milik Tuhan karena di dalamnya keberadaan Kristus yang paling dekat, di mana Dia menghadirkan karya keselamatan. Jadi tubuh kita ini adalah bait Allah, tempat yang kudus di mana Allah tinggal, di mana Kristus hadir untuk menyatakan karya keselamatan kepada sesama. Ini Roma bab 12 ayat 1-2. Kemudian yang berikutnya adalah kita lihat Yohanes Paulus kedua. Yohanes Paulus kedua ini adalah paus dan dia juga adalah seorang teolog karena menulis banyak buku-buku tentang teologi, berbicara tentang Tuhan. Dan dia menulis banyak tentang ini, tubuh manusia. Bagi Yohanes Paulus kedua, tubuh manusia itu menyingkapkan misteri tersembunyi dari Allah. Tubuh manusia adalah tanda pernyataan diri Allah dan rencananya bagi manusia. Kemudian kita lihat 3 poin penting tadi, perasaan, kehendak, dan pemikiran. Jadi dalam tubuh manusia itu terdapat jiwa dan roh yang memungkinkan adanya perasaan, kehendak, dan pemikiran. Jadi roh, jiwa, dan raga itu memungkinkan adanya 3 aspek ini. Dan 3 aspek ini membedakan manusia dari binatang. 3 unsur penting bagi manusia sebagai pribadi yang bermartabat dan luhur. Oke? Dan sebagai akhir dari pertemuan kita hari ini ada penugasan. Saya meminta kalian untuk meriset di internet apa yang kalian ketahui tentang kehendak. Berikan pendapat pribadi kalian. Dan yang kedua, berikan pendapat pribadi kalian tentang perasaan. Jadi ada 2 pertanyaan, dikerjakan dalam buku tugas, ditulis tangan, tidak boleh dikerjakan di Word kecuali mendadak, dan dikumpulkan di psikologi, di foto paling lambat jam 8 malam. Oke, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Sekian dan terima kasih telah berpartisipasi. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.